بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal mukarramin, para kiai, para asatidz, para sepuh bin sepuh, para tokoh masyarakat, para bapak, para ibu, kanca batir sedaya kemawon kang tansah kawula mulyaken, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Di antara sekian banyak perempuan yang pernah menyusui baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau yang bernama Ibu Halimah binti Abdullah bin Al-Haris As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah bersuamikan seorang lelaki yang bernama Al-Haris bin Abdul Uzza. Dan dari sekian banyak putra Halimah As-Sa'diyah ada yang bernama Kabsah. Itu menjadi alasan kenapa Abu Jahal itu ketika memanggil baginda Nabi Muhammad SAW itu memanggil dengan sebutan Ya Aba Kabsah, Ya Aba Kabsah. Karena pernah suatu ketika Abu Jahal ini diprotes oleh istrinya. Abu Jahal diprotes oleh istrinya sendiri. Bapak ini padahal benci kepada Muhammad, tapi selalu memuji Muhammad terus. Abu Jahal merasa heran. Loh, kenapa? Saya ini malah menjelek-jelekan Muhammad. Kamu kok bilang kalau saya ini memuji dia? Ya iyalah, kata istrinya Abu Jahal. Ya iya, sampean itu kalau panggil Muhammad itu dipanggilnya Muhammad. Apa artinya Muhammad? Orang yang berhak dipuji. Itu kan sama saja sampean benci sama Muhammad, tapi di sisi lain sampean muji dia. Abu Jahal baru merasa, oh iya ya, kok saya nggak tahu kalau itu. Nah, ini semenjak diingatkan oleh istrinya itu, Abu Jahal untuk memanggil Nabi Muhammad itu dipanggil dengan sebutan Ya Aba Kabsah. Aba Kabsah. Kabsah ini adalah anak dari Halimah As-Sa'diyah. Hadirin rahimakumullah. Halimah As-Sa'diyah ini dulu datang di Mekah itu dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Datang ke Mekah dari kabilah Sa'di dengan membawa bekal seminim mungkin, karena memang latar belakangnya adalah orang yang nggak punya. Pas di Mekah itu selama berhari-hari nggak dapat momongan, nggak dapat anak yang disusui. Artinya ketika dapat kan berarti akan ada uang dari ayah dan ibunya si bayi yang nantinya akan disusui. Jadi kalau dalam bahasa kita itu, dia selama berhari-hari itu nggak dapat order untuk menyusui bayi yang bisa dibawa pulang ke kabilah Sa'diyah. Sampai-sampai suaminya Halimah ini hendak menjual onta yang jadi tunggangan
dari rumah sampai Mekah, padahal jaraknya itu sangat jauh. Qabilah Sa'di sampai ke Mekah itu sangatlah jauh. Itu terpaksa suaminya Halimah As-Sa'diyah yang bernama Al-Haris ini dengan berat hati akan menyerahkan ontanya untuk disembelih, yang nantinya biar dapat uang untuk bertahan hidup di Mekah selama beberapa hari sampai ada bayi yang bisa dibawa pulang. Setelah ada kesepakatan antara Haris, suaminya Halimah Sa'diyah, kesepakatan dengan seorang tukang jagal onta, ya, tukang sembelihan onta. Jadi dengan harga yang sangat murah, ya maklumlah, seorang penjual yang butuh itu pasti akan ditekan harganya sama si pembeli. Akhirnya jadilah onta ini akan disembelih. Onta andalannya Halimah akan disembelih. Ternyata biiznillah wa jalalillah, onta yang tadinya sudah diikat dan hendak disembelih itu semacam kesurupan. Saya katakan semacam kesurupan, berontak dengan sekuat tenaga, lari terbirit-birit, meninggalkan si empunya, yaitu Al-Haris, suaminya Halimah As-Sa'diyah, dengan tukang jagal. Onta itu lari terbirit-birit, sampai semua orang yang ada di hadapannya itu ditabrak semua sama onta ini. Padahal ontanya kurus. Iya, ontanya kurus, dagingnya sedikit, ontanya lari terbirit-birit. Kalau kita melihat pasti akan mengatakan itu onta kesurupan. Lari, dikejar, akhirnya sampailah di rumahnya Aminah, ibu baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika itu baginda masih bayi. Setelah sampai di rumahnya Siti Aminah, onta ini duduk di halaman rumahnya Siti Aminah. Kemudian Halimah karena merasa yang punya onta, akhirnya mendatangi ontanya, diajak pulang. Ontanya ditarik-tarik, diajak pulang. Maksudnya pulang, keluar dari rumahnya, dari halaman rumahnya Siti Aminah. Tapi ontanya nggak mau. Dan mendengar ada suara gaduh di luar, akhirnya Siti Aminah keluar dari rumah, melihat seorang perempuan menggendong anak kecil sedang narik-narik onta. Akhirnya dipersilahkan sama Siti Aminah, ibu baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sudahlah, biarkan ontamu itu di sini, kamu ke sini, kita masuk ke rumah, kita minum dan lain sebagainya lah, sebagai pertanda penghormatan terhadap tamu. Halimah masuk ke rumahnya Siti Aminah. Begitu masuk ke rumahnya Siti Aminah, apa yang terjadi para hadirin? Dia merasakan ada anak bayi yang baru lahir. Dia dekati anak bayi itu. Dan apakah sampean tahu, anak kecil, bayi kecil itu adalah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika itu Siti Halimah itu, Halimah As-Sa'diyah, tergerak tangannya untuk meraih bayi kecil yang ada di hadapannya.
kemudian di bangku langsung disusui. Anehnya baginda itu yang memang masih dalam keadaan bayi menyusu pada teteknya Siti Halimah As-Sa'diyah itu yang sebelah kanan. Dan ini menjadi satu perasaan yang sangat mengharukan, sampai Siti Halimah As-Sa'diyah ini bilang sama Siti Aminah, air susu yang kanan saya ini sudah lama gak keluar, tapi begitu bayi ini saya bangku, saya susui, dia ternyata memilih air susu yang keluar dari tetek yang sebelah kanan. Sangat sanggup menceritakan ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.